Halo, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang sifat-sifat bahasa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lingga Anugerah Pratama dengan NIM 22016035. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Padang. Adapun sifat-sifat bahasa ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem adalah suatu bahasa yang mempunyai susunan pola secara teratur yang terbentuk oleh komponen-komponen yang saling berkaitan secara fungsional. Contohnya, Abdul memotong kambing. Contoh yang kedua, Aisyah dicuci piring. Maka, bahasa sebagai sistem dapat kita lihat secara susunannya, yaitu pada contoh yang pertama pada Abdul memotong kambing. Karena contoh yang kedua sangat tidak kondusif kalau Aisyah dicuci oleh piring. Yang kedua adalah bahasa lambang. Bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang adalah suatu bahasa yang digunakan dalam bentuk lambang, yang mana di dalamnya berisikan pengertian, ide, konsep, atau sebuah pikiran yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk wujud bunyi. Tujuannya adalah yang pertama untuk memberikan suatu isyarat kepada seseorang berupa kode. Yang kedua, sehingga mereka paham akan hal-hal yang disampaikan tanpa harus menjelaskan bahasa perlambang yang digunakan. Selanjutnya, bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang mempunyai makna. Makna itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Bahasa yang bersifat negatif di sini antara lain adalah bahasa makian atau cacian. Selanjutnya, bahasa itu arbitrer. Istilah arbitrer tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bahasa adalah suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Mengapa bahasa itu bisa dikatakan arbitrer? Bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka saja. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Selanjutnya adalah bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan saja. Maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Selanjutnya, bahasa itu manusiawi. Dalam hal bahasa yang bersifat manusiawi ini, berarti bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki dan dituturkan oleh manusia saja. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Meskipun hewan dapat berkomunikasi, tetapi tidak serta-merta menggunakan bahasa manusia ini, melainkan menggunakan bunyi atau gerak isyarat yang ada pada sesama hewan. Selanjutnya, bahasa itu bervariasi. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Selanjutnya, bahasa itu universal. Bahasa dikatakan bersifat universal karena bahasa memiliki ciri yang sama. Yang kedua, bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang ketiga, bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna. Yang keempat, bahasa memiliki kata yang berkategori nomina dan verba, adjektiva dan adverbia. Dan ciri universal dilihat dari rumpun atau subrumpunnya sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, bahasa itu unik. Bahasa itu unik artinya setiap bahasa memiliki sistem yang khas serta spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Sistem yang khas itu menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem yang lainnya. Bahasa dikatakan unik karena memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya.
sehingga mampu dikatakan bahasa itu unik. Karena di setiap daerah atau di setiap kota memiliki ciri khas dengan bahasanya sendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain atau kota yang lain. Tetapi dalam bahasa daerah ada yang memiliki dua arti dalam satu kalimat, seperti orang Jawa dan orang Batak. Dari sinilah saya mengambil kesimpulan bahwa bahasa itu unik. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Bahasa produktif adalah penggunaan kebahasaan seseorang untuk menyampaikan sebuah informasi atau gagasan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Bahasa itu terkenal produktif, artinya meskipun jumlah unsur-unsur bahasa itu sedikit, akan tetapi dengan minimnya jumlah tersebut dapat disusun kalimat atau kumpulan satuan bahasa dengan relatif jumlah tidak terbatas, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Jadi, mengapa bahasa disebut produktif? Karena keterampilan tersebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian makna. Selanjutnya, bahasa itu konvensional. Bahasa itu konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Contoh bahasa konvensional misalnya kelaziman, kebiasaan, atau adat dalam suatu tempat. Demikianlah paparan materi dari saya. Saya Lingga Anugerah Pratama mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.